Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, bukan? Ya, berjumpa kembali pada mata kuliah belajar dan pembelajaran. Dan untuk pertemuan ke-14 dan 15 ini, ya, materi yang kita bahas adalah kondisi belajar dan masalah-masalah dalam belajar. Nah, kira-kira apa saja yang di dalam teori ini? Mari kita simak saja video selanjutnya. Pengertian kondisi belajar. Kondisi belajar adalah suatu keadaan yang dapat mempengaruhi proses dan hasil belajar. Definisi lain tentang kondisi belajar adalah suatu yang mana terjadi aktivitas pengetahuan dan pengalaman melalui berbagai proses pengelolaan mental. Terjadinya belajar pada manusia terdapat perbedaan dalam penampilan atau kinerja manusia sebelum dan sesudah ia ditempatkan pada situasi belajar. Dengan kata lain, ia menyatakan bahwa kondisi belajar adalah suatu situasi belajar yang dapat menghasilkan perubahan perilaku pada seseorang setelah ia ditempatkan pada situasi tersebut. Kondisi belajar dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, kondisi internal adalah kemampuan yang telah ada pada diri individu sebelum ia mempelajari sesuatu yang baru yang dihasilkan oleh seperangkat proses transformasi. Yang kedua, kondisi eksternal adalah situasi perangsang di luar diri si belajar. Kondisi belajar yang diperlukan untuk belajar berbeda-beda untuk di setiap kasus. Begitu pula dengan jenis kemampuan belajar yang berbeda akan membutuhkan kemampuan belajar sebelumnya yang berbeda dan kondisi eksternal yang berbeda pula. Kondisi belajar untuk berbagai jenis belajar. Dalam riset tahun 2000 menyatakan bahwa dibutuhkan belajar yang efektif untuk berbagai jenis atau kategori belajar. Kondisi belajar dibagi atas 5 kategori belajar sebagai berikut. Yang pertama, keterampilan intelektual. Untuk jenis belajar ini, kondisi belajar yang dibutuhkan adalah pengambilan kembali keterampilan bawahan atau yang sebelumnya. Yang kedua, informasi verbal. Untuk jenis belajar ini, kondisi belajar yang dibutuhkan adalah pengambilan kembali konteks dari informasi yang bermakna, kinerja atau performance. Yang ketiga, strategi kognitif. Untuk jenis belajar ini, kondisi belajar yang dibutuhkan adalah pengambilan kembali aturan-aturan dan konsep-konsep. Yang keempat, sikap. Untuk jenis belajar ini, kondisi belajar yang dibutuhkan adalah pengambilan kembali informasi dan keterampilan intelektual yang relevan dengan tindakan pribadi. Yang terakhir, keterampilan motorik. Untuk jenis belajar ini, kondisi belajar yang dibutuhkan adalah pengambilan kembali rangkaian untuk unsur motorik, pembentukan, atau pengingatan kembali. Belajar internal dan eksternal. Secara umum, kondisi belajar internal dan eksternal akan mempengaruhi kondisi belajar itu. Kondisi itu antara lain pertama, lingkungan fisik. Lingkungan fisik yang ada di dalam proses dan sekitar proses pembelajaran memberikan pengaruh bagi proses belajar. Kedua, suasana emosional siswa. Suasana emosional siswa akan memberikan pengaruh masalah-masalah belajar internal dan eksternal secara umum. Kondisi belajar internal dan eksternal akan mempengaruhi kondisi belajar itu. Kondisi itu antara lain pertama, lingkungan fisik yang ada di dalam proses dan sekitar proses pembelajaran memberikan pengaruh bagi proses belajar. Kedua, suasana emosional siswa. Suasana emosional siswa akan memberikan pengaruh dalam proses pembelajaran siswa. Belajar internal dapat dilihat dari kasus berikut ini. Ita, gadis cilik berusia 9 tahun, akhir-akhir ini prestasinya sangat menurun. Hasil ulangannya selalu buruk. Kalau soal-soal ulangan ditulis di papan tulis, namun ketika ujian sumatif hasil ulangan Ita tidak begitu buruk. Soal-soal ulangan dicetak dan dibagikan kepada setiap murid. Namun demikian, peringkat Ita di kelas turun drastis dari peringkat 5 menjadi peringkat ke-20. Nah, dari kasus tersebut
dapat dilihat bahwa masalah yang ditekankan adalah kemampuan indera untuk menangkap rangsangan kita tampaknya mempunyai kesulitan dalam penglihatan ini. Terbukti dari berbedanya hasil yang dicapai antara lain ulangan harian yang soalnya ditulis di papan tulis dengan ulangan sumatif yang soalnya dicetak dan dibagikan kepada setiap siswa. Contoh dari belajar eksternal, faktor lingkungan misalnya anak yang berada dalam lingkungan keluarga yang suka marah-marah, yang membuat anak menjadi tegang, dan sikap ini tidak jarang akan dibawa sampai ke ruang kelas. Hal ini membuat anak akan memiliki konsentrasi belajar yang maksimal. Maka selanjutnya akan mempengaruhi proses belajar siswa. Nah, itulah tadi video pembelajaran pada pertemuan ke-14 dan 15 mengenai kondisi belajar dan masalah-masalah dalam belajar. Saya harap semuanya dapat mengerti dan memahami apa yang terjadi di dalam kondisi belajar dan masalah-masalah belajar, ya, serta dapat mengatasinya bagaimana nanti kalau kalian menemukan ada peserta didik yang mengalami masalah dalam belajar. Baik, itu saja video pembelajaran untuk kali ini pada mata kuliah belajar dan pembelajaran. Sampai berjumpa kembali di mata kuliah yang lain bersama Ibu Ayu Puspita Indrasari. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.